beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-45 ini, didukung oleh para pemain, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Wahyu sebagai Ki Janawidi, Petrus sebagai Jaya Katwang, Bambang Jeger sebagai Kebo Mudarang, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Kasdu Dewa sebagai Lembu Sora, Rudi sebagai Nambi, Heri sebagai Kebo Tengah, Wawan sebagai prajurit, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Diah Wijaya, Rangga Lawe, Banyak Kapuk, Gajah Pangon dan Kebo Anabrang segera menggiring bala tentara Singasari yang tinggal 800 orang. Mereka yang terluka, yang berjumlah sekitar 400 prajurit, terpaksa tinggal dan dirawat di desa-desa terdekat. Diah Wijaya merasa benar-benar terpukul. Dalam hati dia ragu, apakah dengan 800 prajurit akan mampu menahan serangan balik bala tentara gelang-gelang? Ada apa, Sambi? Mengapa berhenti? Kakang Janawidi tertinggal di belakang. Dia terluka. Ya, lambung kirinya terkena sabetan keris megalamat milik Ranggalawe. Agaknya orang Singasari itu tidak lagi mengejar kita, Kakang Bajil. Ya, agaknya memang begitu, Sambi. Kita kembali saja dulu, Kakang. Kita lihat Kakang Janawidi. Barangkali dia terjatuh dari kudanya.
Ya, boleh. Aku terluka, adik. Tong Bajil. Kelihatannya lukamu cukup parah, Kakang Janawidi. Aku lengah. Ranggalawe memang hebat sekali. Dan senjatanya itu ampuh sekali. Panas sekali lukaku ini. Panas seperti terbakar nyala api dalam sekam. Kakang, apakah Kakang masih bisa bertahan? Aku harus mengobati lukaku ini. Mengobati ini dulu. Tapi kami harus segera menyusul Tuan Kebo Mundarang ke Singasari. Kami tak bisa menunggu Kakang di sini. Tolong, Adik Bajil. Tolong kau bawa aku ke rumah seorang ahli obat. Dia temanku sendiri. Rumahnya tak jauh dari tempat ini. Wah, bagaimana aku bisa membawamu, Kakang? Kami tak mungkin menunda perjalanan ini. Tapi Kakang, kalau memang rumah ahli obat itu tidak terlalu jauh, mungkin kita masih keburu membawanya ke sana. Tidak, Sambi. Kita tidak akan membawanya ke rumah ahli obat itu. Adi Bajil, apa maksudmu? Kau tega melihat aku menderita seperti ini? Tidak ada seorang teman yang tega melihat temannya menderita karena luka-lukanya. Karena itu cepat, bawalah aku pergi ke rumah temanku itu. Belum tentu dia bisa menolongmu, Kakang. Kau harus ingat bahwa luka itu akibat tusukan senjata yang ampuh sekali. Lalu bagaimana, Adi Bajil? Apakah aku harus diam dan merintih di tempat ini? Sampai ajalku tiba nanti. Empu Tong Bajil yang pada dasarnya berwatak jahat dan licik, diam-diam merabat tongkatnya. Gagang tongkat yang terbuat dari gading gajah berumur 200 tahun itu digenggamnya erat-erat. Kemudian, jangan khawatir, Kakang Janawidi. Aku tidak akan membiarkanmu menderita terlalu lama. Adi Bajil, apa yang kau lakukan? Mempercepat kematianmu, Kakang. Kakang, mengapa kau membunuhnya, Kakang Bajil? Apa perlunya membiarkannya hidup, Sambi? Hanya akan menambah jumlah saingan kita saja. Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan menuju Singasari. Tunggu sebentar, Kakang Bajil. Ada apa lagi? Aku hampir tidak percaya pada penglihatanku sendiri. Kakang telah membunuh seorang teman, bahkan seorang pimpinan. Kakang Janawidi adalah pimpinan kelompok pendekar pendukung Sang Prabu Jaya Katuang. Sambi, mengapa kau jadi mempersoalkan ini? Mengapa kau meributkan kematian Janawidi di tanganku? Dia sudah sepantasnya mati. Dia sudah cukup tua dan sudah tidak cocok lagi berdiri sebagai pimpinan kelompok pendekar. Kakang, aku bukannya meributkan, tapi aku berhak untuk merasa khawatir, Kakang. Apa yang kau khawatirkan, Sambi? Kalau Kakang Bajil tega membunuh Janawidi, jangan-jangan suatu ketika kau pun akan menyingkirkan aku. Tidak mungkin. Bagaimana aku tega membunuh seorang teman yang cantik, yang sakti, dan yang selama ini telah menemaniku bersenang-senang di sepanjang perjalanan. Sudahlah, Sambi. Aku memang suka bertindak kejam. Tapi aku belumlah menjadi orang yang edan, yang tega membunuh Sambi, perempuan cantik pelita dari lembah Kawi. Kakang,
Bukankah aku boleh merasa khawatir? Tidak, Sambi. Empu Tong Bajil bukan orang gila. Dan Dewi Sambi pun bukan orang gila hingga mempunyai pikiran sepicik itu. Sudahlah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kita harus segera memberikan laporan tentang seluruh kejadian ini pada Tuan Kebo Mundarang. Ya, ayo. Ya. Sementara itu, pasukan gelang-gelang yang langsung dipimpin Jaya Katuang sendiri terus bergerak secara diam-diam menuju kota Singasari. Matahari telah mulai tenggelam ketika mereka tiba di desa Sidap Bawana. Kita berhenti sebentar, Paman Kebo Mundarang. Baik, Gusti. Marilah kita atur siasat seperti yang diusulkan Tuan Wiraraja. Kita harus bergerak secara diam-diam seperti pasukan siluman. Kita harus mencapai pintu gerbang istana sebelum tengah malam nanti, Paman. Baik, Gusti. Hamba kira apa yang telah kita rencanakan berjalan cukup lancar. Lalu bagaimana dengan Gusti Arda Raja? Sesampai di pintu gerbang, aku akan memberi isyarat pada Arda Raja dengan panah-panah api ke angkasa. Baik, Gusti. Mudah-mudahan saja dugaan kita betul. Bahwa Istana Singasari kekurangan tenaga prajurit. Nah, sekarang beritahukan pada seluruh pasukan, agar jangan ada yang membawa alat bunyi-bunyian. Jangan ada yang membawa bendera, tunggul, ataupun panji-panji. Semua harus bergerak secara diam, tanpa suara. Kebo Mundarang lalu memberitahu pada perwira pasukan agar melaksanakan perintah Prabu Jaya Katuang. Maka setelah dirasa persiapan cukup matang, pasukan gelang-gelang mulai bergerak meninggalkan Sidap Bawana menuju kota Singasari. Kota Singasari nampak lengang. Pintu-pintu rumah tertutup semenjak warga kota tahu bahwa prajurit Singasari terlibat pertempuran dengan gelang-gelang. Dan malam itu, tak seorang pun berani keluar rumah, walaupun mereka dapat merasakan kehadiran pasukan musuh yang jumlahnya cukup besar. Sebagian warga yang penasaran mengintip dari sela-sela jendela, kemudian membisikkan sesuatu pada anggota keluarganya. Sementara pasukan gelang-gelang terus merangkak merayap bagaikan pasukan durjana dari kerajaan siluman. Angin dingin bertiup dari lereng Gunung Kawi, seolah ikut merintih karena melihat bencana yang bakal terjadi. Demikian pula Istana Singasari. Malam itu terasa lengang mencekam. Para prajurit ronda nampak mondar-mandir di lorong-lorong. Sementara prajurit lain yang terdiri dari pasukan pengamanan istana berjaga-jaga di sepanjang benteng di bawah pohon-pohon Brahmastana. Kesunyian malam itu mendadak terpecah oleh derap seekor kuda jantan yang muncul dari wisma para pangeran Singasari. Para prajurit berbisik-bisik ketika kuda itu menderap melewati mereka. Tapi kemudian mereka pun diam setelah tahu bahwa penunggang kuda adalah Arda Raja, menantu sang Prabu sendiri. Prajurit-prajurit Singasari kelihatan sibuk menjaga di sekitar pagar benteng. Tapi tak kulihat nemu Sora dan Nambi. Mungkin mereka berada di wismanya masing-masing. Ini merupakan kesempatan bagus. Kalau pasukan gelang-gelang mendadak menyerbu, mereka pasti akan kocar-kacir. Tapi mengapa Ayahanda Jaya Katuang belum juga memberikan isyarat? Apakah pasukan gelang-gelang belum tiba? Itu dia. Panah api berterbangan di udara. Saatnya sudah tiba. Aku harus segera membuka pintu gerbang. Ya! Ya! Hei prajurit, bukalah benteng itu. Aku mau melihat suasana di luar.
Maaf Gusti, kami diperintahkan agar tidak membuka benteng. Siapa yang memerintahkan? Gusti Lembusora. Tadi aku sudah menemui Paman Lembusora. Bahkan Paman Lembusora menyetujui niatku meneliti keadaan di luar benteng. Ampun Gusti, apakah Gusti tidak mendengar bahwa sekarang ini keadaan sedang gawat? Setiap saat tentara gelang-gelang bisa menyerbu ke dalam istana. Itulah sebabnya pintu benteng ini tidak boleh dibuka. Prajurit, aku gustimu, aku Ardaraja. Apakah matamu tidak bisa melihat? Iya. Ampun Gusti, hamba hanyalah sekedar menjalankan tugas dari Tuanku Lembusora. Pangkat dan kedudukanku lebih tinggi dari Paman Lembusora. Tahu? Hai prajurit, kalau kau masih banyak bertingkah, aku bisa menjatuhkan hukuman yang berat padamu. Sekarang juga, aku bisa memerintahkan agar kepalamu dipenggal. Jangan Gusti, jangan. Hamba hanyalah seorang prajurit. Hamba hanya menjalankan tugas. Kalau kau tidak ingin mendapat kesusahan, nah, kerjakan perintahku. Bukalah pintu benteng itu, cepat. Tapi Gusti, nanti kalau... Aku yang akan bertanggung jawab. Kalau begitu, baiklah Gusti. Baiklah, akan hamba kerjakan perintah Gusti Ardaraja. Bersama seorang kawannya yang mengkeret ketakutan, maka prajurit jaga itu pun membuka pintu benteng. Bagaikan air bah, pasukan gelang-gelang menghambur memasuki istana Singasari. Prajurit Singasari yang sama sekali tidak menduga datangnya serangan mendadak itu menjadi kalang kabut. Banyak sekali korban berjatuhan, bagaikan rumpun pisang ditebas dengan sebilah parang. Mayat mereka segera bergelimpangan tak tentu arah. Tangga menuju Paseban Agung sudah berlumur darah. Pengkhianat. Anak Jayakatwang itu pasti seorang pengkhianat besar. Kau melihatnya, Kakang Lembusora? Tidak. Pasti dialah yang membuka pintu benteng. Dan sekarang pasti dia sudah bergabung dengan pasukan gelang-gelang. Memang sudah sejak lama kita mencurigai tingkah lakunya. Tapi sama sekali aku tidak menduga dia akan sampai hati berbuat begini keji. Adi Nambi, kita harus segera bertindak cepat. Keadaan sangat gawat. Cepat atau lambat prajurit Singasari pasti akan tewas di tangan musuh. Jumlah mereka cukup besar. Sekarang Adi Nambi pergi ke Kaputren. Selamatkan putri-putri Sang Prabu. Bawalah mereka keluar istana Singasari. Sementara aku akan membujuk Sang Prabu agar mau meninggalkan istana. Baik, Kakang Lembusora. Lembusora segera melompat dan bayangannya lenyap di balik dinding barak para prajurit. Dua orang prajurit gelang-gelang yang mencoba menyerangnya seketika roboh terkena tendangan dan pukulannya. Di depan gapura menuju ruang pribadi raja, langkahnya tertahan. Di mana-mana terdapat prajurit gelang-gelang. Tentu jumlah mereka mencapai 2.000 orang. Kalau begini, lebih baik aku membantu Adi Nambi menyelamatkan Tuan Putri. Di mana Prabu Kertanegara? Mengapa mencari Prabu Kertanegara? Siapa kau? Aku Kebo Tengah. Dan kalian ini pasti orang dari gelang-gelang. Benar. Yang berdiri di sebelahku ini adalah Sang Prabu Jayakatwang, raja dari gelang-gelang. Aku hendak menghadap Kakang Prabu. Ada berita penting yang hendak ku sampaikan pada beliau. Apa benar begitu caranya menghadap seorang raja? Jangan sembarangan bicara, Kebo Tengah.
Kau cuma seorang abdi. Dan yang sedang kau ajak bicara adalah seorang raja. Aku hanya mengenal seorang raja. Dan beliau adalah Sang Prabu Kertanegara. Cepat katakan di mana Kertanegara berada. Kalau kalian datang dengan maksud baik dan melalui peraturan yang berlaku di istana ini, aku tidak akan keberatan mengantarkan kalian menghadap Sang Prabu. Tapi kalian datang dengan sekian banyak prajurit. Kalian datang seperti perampok. Kebo Tengah. Apa? Mau minggir atau tidak? Tidak. Kurang ajar. Orang gelang-gelang memang curang, pembokong, licik dan culas. Jangan harap aku sudi memberikan jalan untuk menemui Sang Prabu. Langkahi dulu mayat Kebo Tengah kalau ingin menghadap Sang Prabu Kertanegara. Kau akan segera binasa karena kesetiaan dan kesombonganmu, Kebo Tengah. Ayo bunuh orang itu. Cabut senjata dan bunuh dia. Serentak prajurit gelang-gelang yang jumlahnya sekitar 200 orang menyerbu ke arah Kebo Tengah. Kebo Tengah dengan gagah berani menyambut mereka. Pedangnya yang berukuran besar membabat kiri kanan. Beberapa orang prajurit gelang-gelang telah roboh menjadi korban. Kebo Mundarang segera maju. Demikian pula Empu Renteng, Jaran Lejong dan Jaran Bangkal. Kebo Tengah menjadi kewalahan. Suatu ketika, dia terdesak dan menjadi lengah. Pedang Kebo Mundarang dengan deras menyambar lengan kirinya. Iya! Lengan kirimu sudah terkutuk. Kalau kau masih melawan, maka lehermu yang akan menjadi sasaran berikutnya. Kebo Tengah tidak akan menyerah sampai di sini. Walaupun darahku telah membasahi lantai ini, tapi kalau napas masih turun naik, tidak bakalan aku sudi bertekuk lutut. Rasakan ini. Kebo Tengah dengan lengan tinggal sebelah terus mengamuk bagaikan seekor banteng. Abdi yang setia itu terus mengayunkan pedangnya sambil melompat ke sana kemari, sementara darah terus mengucur dari lengannya yang terkutung. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Kebo Tengah? Dan apa yang akan dialami Prabu Kertanegara sendiri? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.
beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-46 ini didukung oleh para pemain, Petrus sebagai Jaya Katuang, Mamuk Pratomo sebagai Kertanegara, Bambangka sebagai Kebo Mudarang, Hari L sebagai Kebo Tengah, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Narto sebagai Arda Raja, Edi Dosa sebagai Lo Sisan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Kebo Tengah terus mengamuk. Pedangnya yang besar berkelebat kiri kanan, membuat prajurit gelang-gelang roboh satu persatu. Telah ada 15 orang prajurit menjadi korban sambaran pedangnya yang ganas. Sekalipun abdi setia Prabu Kertanegara itu bertarung dengan lengan yang sudah terkutung. Suatu ketika, Kebo Tengah kembali lengah. Sebuah tombak berhasil membobolkan lambungnya. Sudah payah, apa lehernya? Kini Kebo Tengah mulai nampak semakin melemah.
ayunan pedangnya tidak lagi mengganas seperti semula. Darah sudah berceceran ke sana kemari. Darah yang berasal dari luka-lukanya. Luka yang terus bertambah banyak. 2 anak panah kini sudah menghias punggungnya. Juga dadanya sudah hampir terbelah oleh pedang Kebo Mundarang. Tapi abdi setia itu masih terus berusaha melawan dengan sisa-sisa tenaganya. Melihat lawan yang nyawanya ulet sekali, Kebo Mundarang menjadi jengkel. Panglima perang gelang-gelang itu segera memerintahkan pasukan pemanah agar menyudahi perlawanan Kebo Tengah. Dan berhamburanlah anak panah menancap tubuh prajurit malang itu. Ya! Terus tancap! Terus menjadi anak panah! Iya! Iya! Dan akhirnya Kebo Tengah tidak tahan lagi. Dia roboh ke lantai dengan tubuh rusak binasa. Cukup. Dia sudah mati. Nyawanya ulet sekali, Gusti. Seperti punya nyawa rangkap 7 orang ini. Aku hormat melihat watak dan sikapnya. Dia benar-benar prajurit sejati. Kalau saja di antara prajurit Singasari ada 100 orang seperti Kebo Tengah, Kakang Kertanegara akan duduk di atas tahta sampai akhir hayatnya. Setelah beberapa saat merundingkan segala sesuatunya, Prabu Jaya Katuang melangkah diiringkan yang lain meninggalkan mayat Kebo Tengah. Mereka terus melangkah menuju ruang pribadi Raja Singasari yang sudah nampak pintunya. Tunggu sebentar. Aku hanya membutuhkan beberapa orang untuk menemaniku masuk ke ruangan ini. Yang lain tinggal di luar dan berjaga-jaga. Salam Kakang Prabu. Aku Jaya Katuang yang datang ke hadapanmu. Akhirnya kau datang juga, Jaya Katuang. Apa keperluanmu kali ini, ha? Yang jelas, aku datang bukan untuk membayar upeti. Adi Jaya Katuang, kau seorang raja bawahan. Sudah seharusnya kau membayar upeti pada Singasari. Singasari sudah tak ada lagi, Kakang Prabu. Apa katamu? Singasari sudah runtuh malam ini. Bahkan Kebo Tengah, abdimu yang setia, telah terbunuh. Jaya Katuang! Jadi kau benar-benar telah mengkhianati aku. Aku hanya melakukan apa yang menjadi keinginan rakyatku. Dusta! Kau ternyata manusia paling rendah. Terserah apa yang kau katakan mengenai diriku. Tapi satu kenyataan, bahwa istana Singasari malam ini sudah berada dalam kepalan tanganku. Manusia hina, tidak tahu terima kasih. Selama ini aku memberimu kepercayaan penuh. Aku mengizinkan kau menjadi raja gelang-gelang. Aku mengizinkan kau membuat laskar kerajaan. Tapi akhirnya laskar itu kau salah gunakan. Mengapa Kakang Prabu marah-marah? Bukankah dalam perang, kalah atau menang soal biasa? 70 tahun yang silam, Sang Prabu Kertajaya dikalahkan Ken Arok, yang kemudian mendirikan dinasti Rajasa. Nah, sekarang cucu keturunan Prabu Kertajaya telah mengambil kembali apa yang pernah menjadi hak para leluhurnya. Berdebah!
Kau manusia busuk, Jayakatwang. Tak kuduga di balik wajahmu yang ramah dan setia ternyata penuh maksud-maksud yang busuk. Aku berjuang untuk bangkitnya Kediri. Tak seorang pun bisa meredakan keinginanku ini, Kakang Kertanegara. Selama ini, kau menerima semua kesenangan dan kemewahan dariku. Kau kuberi pangkat. Bahkan kau telah mengambil Putri Ramanda Ranggawuni untuk kau peristrikan. Rupanya, semua itu hanyalah pokal siasat busukmu untuk menghancurkan Singasari. Nah, sekarang sudah terbuka kedokmu, Jayakatwang. Sekarang macan sudah tersingkap belangnya. Apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya ingin agar Kakang Prabu mau melihat kenyataan. Malam ini, sejarah kembali bergeser dari lantai bangunan istana ini. Jangan berbelit-belit, jangan berputar-putar. Katakan saja terus terang, apa keinginanmu? Malam ini juga Kakang Kertanegara harus turun dari atas singgasana Singasari. Jayakatwang! Lancang sekali mulutmu. Aku tidak sudi kau perintah seperti itu. Tahta itu sudah terlalu tua, sudah rapuh. Tahta ini milik leluhur Singasari. Tahta yang sudah rapuh harus diganti yang baru. Aku tak akan mengizinkan siapapun menyentuh tahta ini, Jayakatwang. Aku bukan mau menyentuh tahta itu. Aku ingin Kakang Kertanegara turun dari tahta Singasari malam ini juga. Aku masih seorang raja. Tidak seorang pun berhak memerintah seorang raja. Pasukanmu telah kocar-kacir. Kau telah kalah perang melawan bala tentara gelang-gelang. Iya, karena kau telah mengkhianati aku. Kau pencuri busuk. Kau musuh dalam selimut. Kau telah menikam aku dari belakang. Paman Kebemundarang. Baik, Gusti Prabu. Iya. Pencuri busuk. Cepat selesaikan, Paman Kebemundarang. Baik, Gusti. Iya. Nah, dengarkan. Aku Jayakatwang, raja dari Gelang-Gelang, merasa gembira bahwa apa yang kita perjuangkan bersama akhirnya memperoleh hasil yang gemilang. Singasari telah dapat kita tundukkan. Semua ini adalah berkat bantuan tuan-tuan sekalian. Karena itu, pada saatnya nanti, kalau kekuasaan telah sepenuhnya dipindahkan ke Kediri, mereka yang membantu perjuangan ini akan mendapat penghargaan dan imbalan yang pantas. Sekarang, aku akan mendengar laporan dari mereka yang mendapat tugas-tugas pokok sehubungan dengan rencana dan pelaksanaan penyerbuan ke Singasari ini. Paman Kebemundarang, bagaimana dengan suasana istana Singasari sekarang ini? Apa sudah dapat dibersihkan seluruhnya? Gusti Prabu tidak usah khawatir lagi. Pasukan gelang-gelang sudah dapat mengambil alih pengamanan dalam istana. Sisa-sisa prajurit Singasari yang tercecer dapat dibereskan. Sampai hari ini, istana Singasari aman dan terkendali. Iya. Bagaimana dengan pasukan Singasari yang berada di luar kota? Soal itu Gusti bisa langsung menanyakan pada Kakang Tong Bajil dan Dewi Sambi yang juga hadir di sini. Iya. Coba. Aku ingin mendengar laporan kalian mengenai peristiwa di Mameling setelah pasukan kami bergerak ke Singasari. Ampun, Gusti Prabu. Pasukan gelang-gelang yang dipercayakan pada kami bertiga tidak mampu membendung serangan tentara Singasari karena jumlah mereka terlalu besar. Apakah seluruhnya terbunuh?
Tidak seluruhnya, Gusti. Tapi hanya sedikit yang bisa menyelamatkan diri. Termasuk kami berdua. Kakang Janawidi pun terpaksa menyerah dan terbunuh di tangan Ranggalawi. Tapi Gusti Prabu tidak usah khawatir. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Iya, sewaktu-waktu bala tentara Singasari bisa balik menyerbu kemari. Mereka tidak akan berani melakukannya, Gusti. Karena jumlah mereka sudah sangat berkurang. Sebab waktu mereka melewati pinggang Bukit Gumpung, kami telah menghujani mereka dengan batu-batu besar dan tombak-tombak panjang dari puncak bukit. Dengan begitu korban mereka sangat banyak, Gusti. Ampun, Gusti. Menurut laporan Telik Sandi yang hamba kirim untuk mengawasi gerakan mereka, paling banter jumlah pasukan Singasari sekarang ini hanya mencapai kurang dari 1.000 orang. Ya. Apakah kelihatannya mereka akan menyerang kemari, Paman Kebemundaran? Semula memang mereka bergerak ke arah Singasari, Gusti. Tapi kemudian mendadak mereka berhenti di sebelah timur desa Haniru. Iya. Barangkali mereka mendapat laporan secara lengkap mengenai suasana istana dari Lembu Sora. Benar, Gusti. Hamba juga berpendapat begitu. Lembu Sora dan Nambi yang berhasil meloloskan diri langsung menemui dia Sanggrama Wijaya untuk memberikan laporan mengenai kekuatan pasukan kita. Kalau begitu, kita jangan membuang kesempatan ini, Ayahanda Prabu. Apa maksudmu, Arda Raja? Kita jangan biarkan mereka lolos dan membuat tempat persembunyian. Hal ini bisa membahayakan keamanan negara yang sudah berada di tangan Ayahanda Prabu. Karena itu, kita harus mengejar dan membunuh mereka terus-menerus. Kemudian menumpas habis sisa-sisa prajurit Singasari yang ada. Usul Angger Arda Raja sepertinya masuk akal, Gusti. Iya. Baiklah. Sekarang kerahkanlah pasukan tempur sebanyak 1.500 orang. Kejar prajurit-prajurit Singasari itu. Tangkaplah pemimpin-pemimpin mereka. Khususnya dia Sanggrama Wijaya. Tugas ini kulimpahkan pada kau, Arda Raja. Baik, Ayahanda. Hamba siap menjalankan tugas. Empu Tong Bajil, Dewi Sambi, dan Empu Renteng kutugaskan membantu Arda Raja. Sementara Paman Kebemundaran dan yang lain tetap tinggal di istana. Maka dimulailah pasukan pengejaran yang dipimpin oleh Arda Raja. Sebanyak 1.500 prajurit unggulan terus bergerak menuju sebelah timur desa Haniru. Dan pecahlah pertempuran sengit. Prajurit Singasari terus berusaha memberikan perlawanan sengit. Sementara prajurit Gelang-Gelang terus merangsek dengan garang. Suasana dan berbagai peristiwa pahit yang menimpa diri Dyah Wijaya membuat semangat tempur prajurit Singasari melemah. Apalagi setelah mereka mendengar bahwa kota Singasari sudah dikuasai musuh dan Prabu Kertanegara terbunuh, semangat tempur mereka semakin parah. Maka tidak mengherankan kalau tentara Gelang-Gelang dengan mudah dapat membuat pasukan Singasari kocar-kacir. Ya, hantam terus! Maju terus! Jangan biarkan mereka lolos! Hantam terus! Pasukan Gelang-Gelang terus mengejar pasukan Singasari yang jumlahnya sudah semakin sedikit. Mereka mengejar sampai ke Rabut Carat, Jasun Bungkal, Pamuatan, Terung, terus ke Kambang Seri, sampai akhirnya mereka kehilangan jejak di desa Kudadu. Setelah menunggu beberapa hari belum mendapatkan tanda-tanda akan bisa menemui buruannya, Arda Raja membawa kembali pasukannya ke Singasari. Sementara itu Dyah Wijaya yang sebenarnya disembunyikan oleh kepala desa Kudadu setelah merasa keadaan aman
segera melanjutkan pelariannya menuju Semenep. Tiba di pantai Madura, prajurit Singasari yang setia mengiringi Dia Wijaya tinggal 12 orang. Sebagian besar di antara mereka tewas waktu menyeberangi Sungai Berantas. Sementara itu Jaya Katuang dengan para pembantu setianya terus mengadakan pembersihan besar-besaran di sekitar kota Singasari. Mereka yang dicurigai langsung ditangkap, diperiksa, dan kalau kemudian dianggap bersalah, langsung dibunuh atau dihukum berat. Suasana ketegangan menggenang di seluruh kota Singasari dan sekitarnya. Fitnah merajalela, rakyat menjadi kehilangan tongkat pegangan. Tapi prajurit gelang-gelang tak ambil peduli. Mereka terus saja memburu dan memburu. Telinga mereka terpasang di setiap pojok yang rawan. Dan tak seorang pun mampu melawan pemerintah yang baru, yang bengis, kejam dan sewenang-wenang. Kita tinggalkan sejenak Jaya Katuang yang sibuk membenahi pemerintahannya setelah berhasil meruntuhkan kerajaan Singasari. Sekarang, marilah kita melihat Pantai Tuban. Dalam seri-seri sebelumnya diceritakan bahwa pendekar Lau dan Mesin istrinya diserang badai yang mengamuk di tengah laut. Tapi rupanya nyawa dua anak manusia itu masih dilindungi para dewa. Walaupun perahu tongkang yang mereka tumpangi menderita kerusakan yang parah, namun akhirnya mereka selamat dan terdampar ke daratan. Apa yang telah terjadi? Mengapa aku bisa terbaling di tempat ini? Oh iya, di mana istriku? Di mana Mesin? Laki-laki setengah tua namun masih nampak tegap dan kekar itu, yang tak lain adalah pendekar Lau, segera bangkit dan berjalan sempoyongan. Mesin! Mesin! Di mana istriku? Apakah dia terkubur di tengah laut sana? Oh, tidak mungkin. Dia pasti selamat. Pasti selamat. Tapi di mana dia? Oh, Mesin! 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 Di mana kau? Apakah hanya sampai di sini usia perkawinan kita, Mesin? Mesin! Mesin! Dia tidak menyahut. Dia barangkali sudah terkubur di tengah laut sana. Oh, Mesin. Kasihan nasibmu, istriku. Aku mengawinimu hanya untuk mengajakmu menderita begini, Mesin. Dan akhirnya kau mati tak ketahuan kuburmu. Ayah, aku telah berdosa besar, istriku.
Aku berdosa karena akulah yang menjadi penyebab kematianmu. Mesin, ampunilah aku istriku. Ampunilah dosa-dosa suamimu ini, Mesin. Pendekar Lau atau nama lengkapnya Lau Sisan terus melangkah dengan sempoyongan sambil meratapi nasib istrinya yang malang. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah pendekar Lau akhirnya bisa menemukan istrinya kembali? Dan sebenarnya apa yang terjadi atas diri istrinya itu? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-47 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Withari Apriaji sebagai Marake, Wenda Lubis sebagai Langkir, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati.
Pendekar Lau terus berjalan sempoyongan sambil memanggil-manggil nama istrinya. Tapi alam di sekitarnya amat sepi, seperti tak dihuni manusia. Hanya gundukan bukit dan dataran penuh tanaman liar yang nampak di situ. Makin lama Pendekar Lau makin jauh meninggalkan pantai Tuban. Di mana kamu, Mesin? Mesin! Mesin! Mesin, aku harus dapat menemukanmu. Entah dalam keadaan hidup atau mati. Aku harus dapat menemukanmu kembali, Mesin. Hei, apa ini? Mesin. Bukankah ini kancing baju Mesin? Aku yakin dia masih hidup. Mungkin dia mengalami sesuatu. Atau barangkali dia dibawa oleh orang-orang jahat di pulau ini. Aku akan terus mencarimu, Mesin. Jangan khawatir istriku. Kalau ada yang berani berlaku jahat padamu, akan kubunuh orang-orang itu. Pendekar Lau terus berjalan ke arah utara meninggalkan tepian sungai Bengawan. Dia merasa sedikit lebih segar setelah mencuci wajahnya dan minum air di sebuah belik di tepian sungai. Alam yang ditemuinya nampak semakin asing. Mendadak dia mendengar sesuatu di kejauhan. Aku seperti mendengar suara orang sedang bertempur. Nah, kalau ternyata pulau ini ada penghuninya, berarti harapan makin besar untuk bisa menemukan Mesin kembali. Aku akan melihat siapa orang-orang itu. Benar, ada dua orang sedang bertempur. Tapi siapa mereka ini? Dan apa maksudnya bertempur di tempat sepi begini? Tunggu dulu, Marake. Langkir, kalau kau menginginkannya, maka kau harus dapat mengalahkan aku lebih dulu. Kita sudah bertempur lebih dari 30 jurus. Dan belum ada di antara kita yang kalah atau menang. Ya, kita akan bertempur sampai ada di antara kita ada yang kalah. Dan bagi yang menang, boleh mengambilnya sebagai hadiah. Bukankah demikian perjanjian kita? Marake, kau jangan serakah. Aku serakah? Iya, kau sudah mempunyai 2 orang istri. Mengapa kau masih ingin menambah lagi? Itu bukan urusanmu, Langkir. Kalau kau menginginkan perempuan itu menjadi istrimu, nah, syaratnya kau harus dapat mengalahkan aku. Baiklah, kalau kau masih tetap pada pendirianmu. Tapi kau tidak boleh sakit hati kalau sampai aku dapat mengalahkan jurus-jurusmu. Kita sudah istirahat dalam 3-4 sedotan napas. Mari kita lanjutkan lagi. Kembali orang yang bernama Marake dan Langkir itu bertempur. Permainan jurus mereka nampaknya tidak banyak berbeda, dan kemampuan mereka pun seimbang. Tapi karena Langkir lebih muda, maka tenaga cadangan yang dimilikinya lebih besar. Setelah 10 jurus berlalu, nampak Marake mulai terdesak. Agaknya mereka mempelebutkan seorang wanita. Jangan-jangan Mesin yang menjadi alasan 2 orang itu bertempur. Bagaimana, Marake? Baiklah, kau yang menang, Langkir. Kau lebih muda, tenaga cadanganmu lebih banyak. Ambillah perempuan itu.
Tidak, Marakeh. Tidak? Iya. Mengapa tidak? Kau tidak perlu merasa tidak enak padaku. Kau berhak mengambil perempuan itu, Langkir. Kau telah memenangkan pertarungan. Aku mempunyai pikiran lain, Marakeh. Iya, kita bisa kerjasama untuk sama-sama memperoleh keuntungan. Aku tidak menyukai wanita itu, Marakeh. Apa maksudmu, Langkir? Bagaimana kalau kita jual saja wanita itu? Gagasan yang baik. Kebetulan sekali aku mempunyai kenalan seorang saudagar kaya, Langkir. Namanya... Raka Dukut. Dia gemar sekali wanita cantik. Dia tidak boleh melihat paha mulus dan wajah cantik, Langkir. Di mana rumahnya? Tak jauh dari sini. Di desa Jongan. Iya. Kalau memang dia mau membayar mahal, apa salahnya kita antarkan ke sana? Pasti. Dia pasti mau membayar mahal. Dia paling gemar melihat wanita berkulit putih bersih, Langkir. Kalau dia mau membayar 400 tali, bukankah jumlah yang lumayan, Langkir? Baiklah. Sekarang kita adakan pembagian tugas. Aku akan menjaga perempuan itu. Dan kau pergi ke rumah Aki Gumbrek. Aki Gumbrek ahli obat-obatan itu? Ya, beres. Pergilah, Marakeh. Tapi jangan terlalu lama. Tidak. Aku tahu jalan paling dekat ke rumah si Gumbrek itu. Marakeh lalu pergi ke rumah Aki Gumbrek. Setelah temannya lenyap di balik pohon-pohon liar, Langkir bergegas melangkah menyusuri jalanan setapak. Mereka mempersoalkan wanita. Mereka bermaksud menjual wanita yang katanya berkulit putih. Hatiku berdebal-debal. Hanya, benarkah wanita yang mereka maksudkan adalah Meisin, istriku? Akan kuikuti orang yang bernama Langkir itu. Langkir terus berjalan menyusuri jalan setapak. Kemudian dia membelok ke arah kiri dan tiba di tepian sungai. Selanjutnya dia menyusuri tepian sungai itu menuju ke arah hilirnya. Sementara pendekar Lawu terus menguntit dari jarak yang agak jauh. Agaknya wanita yang malang itu disembunyikan di sebuah goa. Benar-benar manusia biadab. Baiklah, aku akan terus menyelidiki dua orang itu. Aku ingin tahu siapa wanita yang menjadi korban kebusukan hati mereka. Pendekar Lawu dengan sigap melompat ke atas tebing sungai. Kemudian pelan-pelan dia turun ke arah lubang goa dengan berpegangan akar-akar tanaman menjalar. Pendekar Lawu terus merayap seperti seekor kadal. Kemudian dengan hati-hati lehernya dijulurkan ke bawah. Dan nampaklah seorang wanita berpakaian kain sutra terbaring di atas lempengan batu. Wanita itu diam tak bergerak sama sekali. Meisin. Benar dugaanku. Hanya wanita yang mereka pelebutkan adalah Meisin, istriku. Apakah Meisin sakit pala? Mengapa dia diam saja? Wajahnya pucat sekali. Ulang aja orang-orang itu. Mereka telah menculik Meisin dan sekarang mereka akan menjualnya pada saudagar kaya. Betapa geramnya hati Lawu Sisan. Pada saat itu dia lengah, kakinya terpeleset dan...
Hei, siapa kau? Namaku Lo Sisan. Oh, kau orang asing. Kau berpakaian seperti orang asing. Mau apa kau mengintip kemari? Semula aku memang hanya bermaksud mengintip dan tak ingin mencampuri urusan kalian. Tapi sekarang niatku berubah. Kau memang tidak sepantasnya mencampuri urusan kami. Pantas atau tidak pantas, orang seperti kau harus dihajar. Hei, tunggu. Apa maksudmu? Kau jangan membuat gara-gara dengan kami. Kau dan temanmu itulah yang membuat gala-gala. Kalian telah menculik istriku, dan sekarang kalian bermaksud menjualnya. Hanya, kau pikir istriku dagangan yang bisa dijual belikan apa? Jadi kau mengaku wanita ini istrimu? Dia memang istriku. Apa buktinya bahwa dia istrimu? Kau jangan mancing-mancing kemalahanku, Kalau tidak kau serahkan wanita itu padaku, kau dan teman itu akan segera menyesal. Kau pandai bermain gertak juga rupanya. Aku tidak suka main gertak. Bagus. Rupanya kau menyukai baku hantam. Kita sama-sama laki-laki. Baiklah. Kau boleh mengambil wanita itu, asal kau dapat mengalahkan aku. Bagus. Permainanmu cukup bagus. Tapi kau jangan keburu bergirang hati orang asing. Ayo, dapatlah senjatamu. Kita lanjutkan permainan dengan senjata tajam. Tidak. Rasanya aku belum memerlukan senjata tajam. Cabutlah pedangmu. Kalau tidak, kau akan binasa di ujung senjataku ini, tahu? Mengapa kau berkelas hati membela apa yang bukan menjadi hakmu? Kalau kau mau bersikap adil, kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Dengan asas persahabatan. Aku memang orang asing di daratan sini. Aku dan istriku sama-sama orang asing. Perahu yang kami tumpangi hancur di selang badai. Dan kami terdampar di pantai sana. Kami memang orang asing. Dan kami membutuhkan sahabat di tempat yang belum kami kenal ini. Kau kira aku percaya ceritamu itu? Dan kau kira aku sudi menjadi sahabatmu? Ayo, cabutlah pedangmu. Kau tidak perlu membual. Kalau kau dapat mengalahkan permainan pedangku, kau boleh membawa wanita itu. Aku tidak peduli dia istrimu atau bukan. Kau boleh membawanya kemana kau suka. Baiklah, baik. Lupanya kau mempunyai watak yang sukar menyesuaikan diri, Sekarang apa keinginanmu? Akan kulayani. Ayo, cabutlah pedangmu. Mari kita berlaga dengan senjata. Bukankah sudah kukatakan? Aku belum memerlukan senjata. Aku belum memerlukan senjata. Kau sombong sekali orang asing. Kau akan segera tahu siapa aku. Siapa Langkir? Langkir terus mendesak dengan sabetan-sabetan pedangnya. Kini pendekar lawan nampak lebih berhati-hati. Serangan Langkir memang dapat dengan mudah dibaca, tapi kelengahan bisa berakibat fatal. Langkir nampak kesal karena hampir seluruh serangan yang dilancarkan kandas di tengah jalan. Tapi dia merasa malu untuk segera mengakui keunggulan lawannya. Karena itu, dia mulai menyergap dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Pada saat itu, dari arah tikungan jalan setapak, muncul Marake diiringi seorang laki-laki tua berjenggot. Hentikan! Ada apa, Langkir? Siapa orang itu? Dia mengaku suami wanita itu. Apa benar kau suami wanita berpakaian sutra itu? Tidak usah kau tanyakan lagi. Jelas dia bukan suaminya Marake. Orang seperti dia ini banyak tinggal di daerah pesisir timur. Tapi mungkin saja dia suaminya, Langkir.
Sebab aku juga melihat tubuh orang ini tergeletak di pesisir. Semula kukira dia sudah mati, tapi nyatanya masih hidup. Sudah Marake, sikat saja orang itu. Mana mampu dia melawan kita berdua. Sekalipun ilmu kanuragannya tinggi. Ayo, cabut pedangmu. Kita bunuh saja sekalian orang itu. Baru kita bawa pergi wanita itu. Kalau kalian dapat membunuh aku, kalian dapat pula membawa pergi istriku. Kurang aja. Jangan lagi. Tahan dulu. Marilah kita bicarakan dulu persoalan ini secara baik. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Bagaimana? Kau setuju begitu? Boleh saja, boleh. Tapi satu hal harus kalian ingat. Aku tak ingin melihat kalian mengganggu istriku. Jadi kau tetap mengaku bahwa wanita itu istrimu? Dia memang istriku. Baiklah. Kami percaya bahwa dia istrimu. Paling tidak untuk sementara. Lalu sekarang apa yang kau inginkan? Hah? Aku akan membawanya pergi dari tempat ini. Dia sedang sakit parah. Tubuhnya lemah sekali. Aku yang bertanggung jawab. Itu bukan urusan kalian. Baiklah. Katakan kami mengizinkan kau membawa wanita itu pergi. Sekarang, apa keuntungan kami? Apa maksudmu? Begini. Kau boleh membawa wanita itu pergi. Asal kau memberikan ganti rugi. Hanya, aku tidak pernah merugikan kalian. Mengapa harus membeli ganti rugi? Kau ternyata lebih busuk dari temanmu itu. Langkir, kau benar. Agaknya kita harus lebih dulu membereskan orang ini sebelum membawa pergi wanita itu. Ayo kita keroyok dia. Jangan beri kesempatan untuk kabur. Dia bisa mengganggu rencana kita. Langkir dan Marake terus mendesak dengan sambaran-sambaran pedangnya. Suasana di tepi sungai menjadi gaduh riuh. Teriakan, pukulan dan tendangan silih berganti. Sebenarnya pendekar Lau tidak ingin menggunakan pedang naga puspa. Dia pun masih ngeri melihat kedahsyatan senjata ciptaan Puranubaya itu. Dan dia tak ingin ada orang yang tahu mengenai senjata ampuh itu. Karena tentu akan menimbulkan banyak masalah di tengah dunia kependekaran. Tapi sekarang dia tak mempunyai pilihan lain. Serangan Marake dan Langkir makin menggebu. Dan dia tak mungkin terus-menerus melayani mereka dengan tangan kosong. Maka pendekar Lau menarik napas panjang sesaat. Kemudian melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Kau bisa lolos dari kami berdua, Kau tahu, daerah ini sudah kami hafal sampai ke pojok-pojoknya yang gelap. Sampai ke sela-sela rumput ilalang sudah kami kenal dengan baik. Kau tidak bakal bisa meloloskan diri dari pengawasan kami, tahu? Aku tidak akan lali. Aku datang ke tempat ini untuk menyelamatkan istriku. Bukankah kau tadi berkali-kali menyuruhku mencabut senjata? Sekarang keinginanmu itu akan kukabulkan. Lihatlah.
Pedang yang nampak aneh dan mengerikan itu sekarang sudah berada di luar warangkanya. Langkir dan Marake ternganga keheranan. Dia seperti tidak lagi melihat manusia lumrah, melainkan seorang dewa maut yang mendadak berdiri di hadapan mereka. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan pendekar Lo dan bagaimana nasib istrinya Mesin? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri ke-48 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Freddy Kanser sebagai Madang Kungan, Yuli sebagai Kurantil, Withari Apriaji sebagai Marake, Wenda Lubis sebagai Langkir, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pedang Naga Puspa telah keluar dari warangkanya. Pendekar Lo berdiri tegak dan tangan kanannya erat menggenggam gagang pedang yang terbuat dari besi kuningan.
Marake dan Langkir untuk sesaat diam terpesona melihat penampilan musuhnya. Aku sudah mencabut senjata. Sekarang apa kemauan kalian, ah? Masih ingin ditelus, Kang? Babo. Tidak, nantinya kami gentar sekalipun kau menggunakan senjata milik para dewa. Ayo, Marake. Ayo sergap saja. Luar biasa senjata orang itu. Bagaimana, Marake? Ya, setiap pedangku membentur pedangnya. Tanganku bergetar dan kesemutan. Tapi aku malu kalau harus menyerah pada orang asing itu. Mari kita serang lagi bersama-sama. Ya, kita berpencar. Kau dari sebelah sana dan aku menggempur dari sebelah sini. Marake dan Langkir kembali menyerbu dengan sabetan-sabetan pedangnya. Sementara itu, Pendekar Lau nampak mulai terpengaruh oleh aliran kekuatan dari dalam diri pedang naga puspa. Arus kekuatan itu makin lama makin deras. Tubuh Pendekar Lau sampai bergetar dengan hebat. Wajahnya menjadi merah padam. Pada saat seperti itu, setiap gerakannya bisa berarti maut. Gila, pedangku patah, Marake. Gila, kita berkelahi melawan siluman, Langkir. Ayo lari, cepat, lari! Untung mereka segera lari. Kalau tidak, tubuhnya pasti akan lumat. Senjata ini memang mengerikan sekali. Kalau tidak tahu cara menggunakannya, orang itu pasti akan menjadi korban kekuatan dahsyat yang mengalir deras dari dalam dirinya. Dia masih menghisap terus. Aman sekarang. Mesin. Iya, aku harus segera menolong istriku. Mesin, mana dia? Mengapa gua ini kosong? Mesin! Kurang ajar. Pasti ada orang yang telah melarikan Mesin, sementara aku menghadapi dua orang itu. Iya. Aki Kumblek, ahli obat yang bernama Aki Kumblek. Iya. Pasti si tua berjenggot itu yang telah melarikan istriku. Akan ku cari dia. Gila,
senjata apa yang dipakai orang itu? Lihat, pedangku patah seperti mainan anak-anak ketika berbenturan keras dengan pedangnya. Yang jelas senjata orang itu dahsyat, Langkir. Ampuh sekali. Mungkin sama ampuhnya dengan keris Megalamat milik Adipati Ranggalawi. Iya, pohon besar saja tumbang begitu mata pedang itu menebas batangnya. Coba bayangkan kalau sampai tubuh manusia yang harus menjadi korban. Bisa lumat tidak ada yang dipungut lagi. Dan lebih mengerikan lagi, gagang pedang itu seperti mengeluarkan sinar kemerah-merahan. Sinar itu terus merambat ke atas dan menyebar ke seluruh sosok pedang. Kupikir orang itu tadi bukan menggunakan pedang, melainkan sepotong kayu bakar yang bernyala. Sudah, Langkir. Tak ada manfaatnya membicarakan senjata milik orang lain. Sekarang aku punya usul. Bagaimana? Apa usulmu itu? Kita laporkan saja hal ini pada Kakang Madangkungan. Dia pasti tertarik untuk memiliki senjata itu. Lalu, apa keuntungan kita, Marake? Keuntungan saja yang kupikirkan, Langkir. Kakang Madangkungan kan ketua perkumpulan kita. Tentu saja kita harus melaporkan hal ini padanya. Kalau nasib baik, tentu dia akan memberi RM1 RM2 pada kita. Kalau tidak, ya sudahlah, tidak apa. Hitung-hitung, kita balas budi pada Kakang Madangkungan yang selama ini sudah memberikan pelajaran kanuragan pada kita, Langkir. Baiklah, kalau begitu kemauanmu. Aku setuju saja. Apa kau punya usul yang lain, Langkir? Kalau aku punya rencana begini. Kita curi saja senjata itu. Lalu kita jual pada pendekar kaya dari desa lain. Ya, aku yakin banyak pendekar berkantong tebal mau membayarnya dengan harga yang mahal. Langkir, kau jangan sembrono. Merebut senjata orang asing itu bukan pekerjaan yang mudah. Dia tentu berusaha keras menjaganya siang dan malam. Dan lagi, kalau Kakang Madangkungan tahu, kita bisa celaka, Langkir. Seluruh desa Jaban dan sekitarnya sudah menjadi daerah kekuasaannya. Kalau dia marah dan menganggap kita berkhianat, mau lari kemana kau? Sudahlah. Jangan punya gagasan macam-macam. Kita laporkan saja pada Kakang Madangkungan. Biar dia yang menangani sendiri masalah ini. Sementara itu pendekar Lo terus mencari Mesin dengan perasaan kecewa karena keteledorannya. Perjalanannya sampai ke desa Jaban. Waktu itu, matahari sudah hampir tenggelam. Puncak Gunung Penanggungan nampak kekuning-kuningan seperti disepuh emas oleh bias sinar sang surya yang akan bersarang di kandangnya. Tuan. Tuan sepertinya bukan penduduk desa ini. Apakah Tuan berasal dari negeri yang jauh? Iya. Aku berasal dari negeri yang jauh. Jauh di sebelah lautan sana. Maaf, apakah Tuan tengah mencari seseorang? Mengapa? Siapakah kau ini? Nama saya Kurantil. Tuan siapa? Saya Lo Sisan. Tuan kelihatannya sangat lelah. Apakah Tuan membutuhkan tempat untuk menginap? Tidak. Terima kasih. Tuan, tunggu. Tuan Lo, tunggu. Mengapa kau mengikuti aku? Pergilah. Sekarang bukan saatnya untuk bersenang-senang. Carilah orang lain. Tuan menganggap saya wanita murah. Maaf, Kang. Bukan begitu maksudku. Aku hanya tak ingin kau ganggu. Tapi saya justru ingin menolong Tuan. Mengapa harus menolong aku? Karena sepertinya Tuan membutuhkan pertolongan. Tidak. Aku bisa menyelesaikan urusanku sendiri. Tuan Lo, saya benar-benar tulus. Saya tahu Tuan sedang mencari seseorang.
Bagaimana kau bisa tahu aku mencari seseorang? Di rumah minum tadi, Tuan bertanya pada seorang pelayan di mana rumah Aki Gumbrek. Ya, butuh. Kau tahu rumah ahli obat itu kan? Iya, memang jarang orang tahu di mana rumah orang tua itu. Tapi saya tahu, rumahnya agak jauh dari tempat ini. Ke arah sana, ke balik rumpun-rumpun bambu itu. Apa kau mau mengantarku ke rumah Aki Gumblek? Mengapa Tuan tidak bilang sejak tadi? Mari, ikut saya. Kurantil segera berlari-lari kecil meninggalkan tempat itu. Bayangannya segera lenyap di balik rumpun bambu. Pendekar Low melangkah ke arah pintu rumah yang mempunyai halaman sangat luas dan ditanami aneka tanaman khas pedesaan. Masuklah. Silakan duduk. Aku mencari rumah Aki Gumblek. Benarkah ini di sini rumahnya? Ya, di sini rumah orang yang kau cari. Aki Gumbrek itu ayahku. Aku melihat kejanggalan pada dirimu. Caramu berpakaian, warna kulit dan raut wajahmu sama sekali asing di mataku. Dapatkah kau memberi keterangan tentang asal-usulmu dan apa tujuanmu datang ke daerah kami ini? Aku berasal dari negeri yang jauh. Jauh di sebelah lautan. Tanah kelahiranku adalah daratan Mongolia. Aku pergi bersama istriku. Pelaut yang kami tumpangi mengalami kerusakan berat akibat serangan badai laut beberapa kali. Akhirnya kami terdampar di pulau ini. Mengapa kau pergi meninggalkan tanah leluhurmu? Maaf, aku tidak bisa menceritakannya padamu. Dengar orang asing. Namaku Madangkungan. Akulah yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman desa Anjaban ini dan sekitarnya. Setiap orang asing yang belum kami kenal dengan baik harus diperiksa. Apakah aku dicurigai? Ini bukan kecurigaan, melainkan suatu cara untuk mengamankan daerah kami. Tapi aku bukan bermaksud jahat. Aku datang kemari untuk menemui Aki Gumblek. Dia telah membawa kabung istriku. Kau jangan sembarangan menuduh. Orang desa sini tidak pernah membawa kabur istri orang. Lupanya aku datang ke alamat yang salah. Permisi. Hei, tunggu. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkan ruang ini sebelum diperiksa. Jadi apa yang akan periksa daliku? Kau datang ke desa ini dengan membawa senjata. Itu bukan penampilan yang ramah dari orang yang ingin bertamu. Aku tidak bertamu di desa ini. Aku mencari istriku. Ini daerah kami. Hanya. Kau tidak bisa berlaku sembarangan di daerah kami. Kau harus kami periksa. Kalau perlu, kami bawa ke balai desa. Kau jangan membuat gala-gala. Coba aku ingin melihat senjata yang kau bawa itu. Tidak boleh. Aku ingin melihatnya. Hanya sebentar saja. Kau belum tahu siapa Madangkungan. Aku tahu orang macam dirimu. Tahu. Tapi aku tak mau ambil pusing. Kurang ajar. Madangkungan, laki-laki berbadan tegap dan gagah itu menyerang bertubi-tubi ke arah pendekar Low. Pendekar dari negeri seberang itu dengan cekatan menangkis dan mengembalikan serangan lawannya. Perkelahian akhirnya dilanjutkan di halaman. Jadi kau mau membangkang? Kau tidak mau diperiksa? Apanya yang harus diperiksa? Aku tidak membawa apa-apa. Tidak membawa balang ataupun uang culiang. Aku tidak meninggalkan jejak kejahatan.
Kalau kau ingin menegakkan keamanan berdasarkan keadilan, harus disertai bukti-bukti. Jangan main tangkap, hanya main pukul saja. Main geledah semaumu sendiri. Jangan menggurui aku, orang asing. Aku tidak mengguruimu. Tapi agaknya kau memang masih harus banyak belajar. Tutup mulutmu. Kau boleh meninggalkan tempat ini, tapi kau harus memberikan pedangmu itu untuk kuperiksa. Di sini kulihat banyak orang membawa pedang atau jenis senjata yang lain. Apakah mereka semua juga diperiksa? Sudah jamaknya seorang laki-laki membawa pedang setiap keluar pintu rumahnya. Ya, tapi mereka adalah orang-orang desa ini. Sedangkan kau bukan. Kau orang asing. Kau selalu menyebut-nyebut orang asing, orang asing. Lupanya kau kurang bergaul. Kau harus belajar bersikap lamah pada orang yang datang ke daerahmu. Jika tidak, kau tak mungkin mendapat kemajuan. Serahkan pedangmu kalau kau ingin selamat. Oh tidak. Aku akan mempertahankannya. Apapun yang terjadi. Kau bandel. Tapi kau juga bodoh. Kau akan menyesal nanti. Madangkungan memberikan isyarat. Dan bermunculanlah kaki tangannya dari pojok-pojok halaman yang mulai gelap. Ada 8 orang semuanya. Dan mereka segera mengepung pendekar Lo dari berbagai jurusan. Bagaimana? Masih tidak mau menyerahkan pedangmu? Kau tidak bisa membujukku dengan cara yang halus. Dan kau juga tidak bisa memaksaku dengan kekerasan. Madangkungan ternganga melihat apa yang ada dalam genggaman laki-laki di hadapannya. Yang lain pun terkejut dan mundur selangkah. Malam mulai turun perlahan. Pendekar Lau berdiri tegak bagaikan arca dengan pedang aneh yang bersinar kemerah-merahan. Nah, kalau kalian menginginkan benda ini, kalian harus melebutnya dari tanganku. Ada 2 macam cara untuk memperoleh barang yang berharga. Dengan menabuhkan benih-benih kebaikan dan dengan kerja keras. Jangan banyak mulut. Sergap! Tangkap! Biarkan orang itu pergi. Kalian tidak usah mengejarnya. Bagaimana Kakang Madangkungan? Bukankah luar biasa senjata orang asing itu? Lihat saja Kakang. Pedang mereka patah seperti mainan anak-anak. Ya, pedang orang itu memang luar biasa. Aku seperti melihat sesuatu yang ganjil. Tanganku sendiri seperti tersengat ketonggeng hutan setiap pedangku membentur senjata ajaib itu. Kalau Kakang Madangkungan memiliki pedang itu, Kakang bisa menjadi pendekar pedang tak terkalahkan. Aku harus memilikinya. Apapun yang terjadi, pedang itu harus jatuh ke tanganku. Halaman rumah Madangkungan semakin gelap oleh malam. Madangkungan menyuruh orang-orang pergi setelah memberikan perintah-perintah seperlunya. Laki-laki tegap itu pun memasuki pintu rumahnya dengan rencana yang berkecamuk memenuhi benaknya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang direncanakan Madangkungan demi pedang naga puspa yang ingin dimilikinya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.